Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang getaran harmonis sederhana, yaitu bagian part 2. Karena sebelumnya kita kan udah membahas tuh kan getaran pada bandul dan juga getaran pada pegas. Nah, pada kali ini kita akan membahas bahasan yang kedua. Nah, getaran itu kan dapat muncul karena adanya sebuah simpangan, ya kan? Awalnya benda pada keadaan setimbang, habis itu kita tarik. Nah, tarikannya itulah disebut dengan simpangan. Nah, jadi kita akan bertanya, simpangan itu sebenarnya apa sih? Ya, kan? Kalau kemarin kan kita udah bahas getaran pada bandul dan juga getaran pada pegas. Nah, dua-duanya ini otomatis memiliki simpangan, dan selain menyimpang, ketika disimpangkan otomatis dia dilepaskan. Dilepas. Nah, dilepas kan berarti otomatis memiliki kecepatan. Nah, kecepatannya nanti juga ada juga, ya kan? Ini hampir sama kayak misal kita belajar tentang kinematika gerak lurus kemarin ada jarak, ada juga kecepatan dan juga percepatan. Di sini juga ada nih, ada simpangan, kecepatan dan juga percepatan pada getaran. Nah, untuk getaran harmonis kita bahas berarti lanjutannya yang C, yaitu simpangan. Nah, simpangan ini simbolnya kita biasanya pakainya pakai Y kecil, ya. Simpangan ini tak jadiin satu, gak usah lah, ini aja. Nah, simpangan ini biasanya kita simbolkan dengan Y. Nah, ini simpangan ini diambilnya dari mana nih sih? Kalau misal ya kalian hubungkan antara bandul dan juga pegas, kalian hubungan pada sebuah alat mengukur osilasi sederhana, nah dia akan membentuk sebuah grafik, ya. Grafik yang dia akan bentuk itu otomatis berupa kayak gini misalnya, ya. Ini gambar yang kemarin bandul, gambar yang video sebelumnya. Misal ini bandul. Nah, ingat getaran itu kan akan menyebabkan gelombang. Getaran itu yang merupakan gerak bolak-balik melewati titik keseimbangan akan menghasilkan gelombang alias getaran yang merambat. Nah, ini kalau misalnya kita hubungkan pada sebuah grafik isolasi, nanti otomatis nih ya, dia akan membentuk sebuah grafik. Grafiknya membentuk grafik gelombang. Gelombang apa? Gelombang sinus. Gelombang sinus, apa itu gelombang sinus? Nah, gelombang kalau misal kalian kan udah belajar trigonometri nih di kelas 10. Nah, nanti kan ada gelombang sinus, gelombang kosinus, ada gelombang tangensial juga. Nah, di sini kita bisa ambilnya yaitu yang Y. Y-nya itu adalah dalam meter dan T-nya adalah dalam sektor. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Nah, simpangannya itu seperti ini dengan nanti di puncak ini kan otomatis ada puncaknya sebelum dia turun. Ini disebut dengan A atau amplitudo. Nah, di sini misal ada sih O1 lah, OA gitu ya. OA sama dengan amplitudo. Nah, amplitudo itu bisa kita singkat menjadi A. Istilah lain dari amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Istilah lain aja ya, simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Nah, jadi nanti karena ini kan simpangan terjauh itu maksudnya adalah yaitu dimentahin sejauh berapa. Nah, mentahin sejauh berapanya itulah yang disebut dengan amplitudo atau simpangan terjauhnya. Simpangan terjauh dari sebuah getaran disebut dengan amplitudo. Nah, amplitudonya terus habis itu nanti akan bekerja apa lagi? Nanti ada T ya. Nah, otomatis di sini ini kan nanti otomatis membentuk sudut nih. Nah, di sini kan ada tetanya. Ada theta di sini. Nah, kan ini nanti membentuk sudut juga di sini. Ini misal sudut 0, ini bisa masuk sudut 90, 45, 30, 60 dan seterusnya. Jadi ada dua variabel yang bekerja. Tiga, sorry. Yang pertama ada amplitudo, ada waktu dan juga ada sudutnya. Sebenarnya sudut bukan besaran sih. Jadi di simpangan ini nanti persamaan yang akan kita gunakan adalah Y sama dengan A sin omega T atau A sin theta gitu dulu ya. Nah, A sin theta. Nah, theta ini nanti yang disebut dengan sudut fase. Atau bisa kita rubah karena nanti kan dia pada gelombang. Gelombang ini kan dipengaruhi oleh kecepatan sudut dan juga waktu. Ini bisa kita rubah kayak gini. A sin omega T gitu. Omega T itu apa? Omega T, kalau misal kalian masih penasaran, omega itu diambil dari mana? Ya kan, omega itu adalah sama dengan 2 pi F, atau juga bisa yaitu omega sama dengan 2 pi per
T. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya kayak gitu kan, omega itu apa, kecepatan sudut itu apa? Nah, kecepatan sudut kemarin juga udah dibahas di gerak melingkar. Jadi di sini saya tidak menulis lagi keterangannya karena emang udah ada. Nah, ini tetanya kalau emang dia itu langsung misalnya tiba-tiba dengan omega T-nya segini. Gimana kalau misal nggak ada sudut awalnya di soalnya? Kayak misal kemarin di kinematika gerak ada jarak awal. Sebuah benda bergerak, ketika bergerak menempuh jarak 20 meter. Ketika dia nambah kecepatan menjadi 3 meter per sekon, nah berarti jaraknya sekarang menjadi 14 meter. Misal tadi 10 meter, ini 14 meter. Nah itu kan berarti ada jarak mula-mula. Nah di sini nanti juga ada, misal kalau kita ingin menambah jarak mula-mula, berarti nanti rumus awalnya adalah Y A sin omega T plus theta 0. Nah, bagi yang tanya theta 0 itu apa? Theta 0 itu adalah sudut awalnya. Nah, sudut awal. Maksudnya sudut awal nanti kalau misal di soalnya ada sebuah gelombang atau sebuah getaran menghasilkan sudut 20 derajat pada saat 20 derajat. Kemudian dia ingin menempuh sampai 40 derajat. Nah, itu kan ada dua. Nah, itu baru dimasukin theta 0-nya. Tapi biasanya persamaan umumnya hanyalah sampai di sini. Asin omega T. Nah, jadi cuma omega T-nya aja. Theta 0 ini jarang banget dipakai. Tapi cuma kalau misal dia punya jarak sudut tertentu, nah ini baru nih dipakai theta 0-nya berapa. Jadi nggak semuanya pakai theta 0, gitu ya. Nah, karena sama dengan kinematika gerak lurus, selain ada simpangan, jadi simpangan itu ibaratnya adalah jarak. Kalau di kinematika gerak lurus kan jarak pada saat benda bergerak, ya kan, benda aja bergerak pada lintasan lurus, lintasan melingkar, lintasan parabola dan seterusnya. Di getaran ini kan juga ada jaraknya disebut dengan simpangan. Cuma yang ke D gitu ya kita sebutnya, D itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu bisa kita ambil V. Nah, ini sama, kalau kecepatannya sama ya. Kecepatan dan percepatan gitu aja ya saya bahasnya. Kecepatan dan percepatan jadi satu ya, jadinya satu. Ini sama, dua-duanya itu sebenarnya merupakan besaran. Kalau misal kita pengen tahu getaran itu karena dia otomatis memiliki G dan juga V, itu dia adalah besaran vektor ya, dengan arahnya berdasarkan arah rambat gelombangnya, gelombang hasilnya. Tapi kita nggak membahas tentang gelombangnya, kita membahas hanya pada getarannya atau Y sama dengan asin omega T ini aja. Kalau misal pengen tahu gelombang, nanti kita masuknya ke materi di kelas 11 semester 2. Nah, itu tentang gelombang mekanik. Tapi belum sampai situ. Kita masih sampai di sini dulu aja. Persamaannya ini. Nah, untuk kecepatan tinggal diturunin aja. Kan kayak misal sama, S itu kan sama dengan dV per dt kayak gini kan. Nah, S. V itu kan sama dengan ds atau dx per dt atau diturunkan. Ini berarti juga sama, dy per dt atau turunan dari si y ini. Turunan dulu pernah saya bilangin ya, turunannya hanya terhadap waktunya aja. Jadi yang turunnya terhadap t. Gimana cara nurunin trigonometri? Trigonometri itu diturunin. Kalau misal sin jadi cos, kalau cos itu diubah lagi menjadi min sin. Nah, jadi tinggal dibalik aja. Berarti ini untuk v-nya, v itu untuk persamaan ini bisa kita langsung tulis jadi omega A cos omega T plus theta 0, itu juga boleh. Nah, ini V adalah kecepatan getaran. Nah, itu juga boleh, kecepatan getarannya. Nah, meter per sekon itu juga boleh kalau misalnya kita mau pakai kecepatan kayak gini. Nah, untuk percepatan kan berarti otomatis punya percepatan ya. Percepatannya itu adalah A sama dengan, tinggal turunin aja, omeganya lagi turun ke depan, omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Nah, ini juga boleh nih kayak gini, 2. Kenapa kok bisa minus? Nah, kenapa kok bisa minus? Karena emang turunan dari cos adalah min sin, jadi nggak bisa cosnya jadiin sin langsung positif, itu nggak boleh. Dengan A adalah percepatan. Nah, percepatan iya. Nah,
Nah, jadi ini udah kita dapat persamaan yang baru lagi, yaitu kayak gini. Tapi kita bisa juga nih hubungin antara V-nya ini, hubungin antara V-nya dengan amplitudo dan juga Y. Tapi untuk A ini nggak bisa dihubungin dengan D-nya. Kalau A-nya ini boleh nih, A sin omega T ini sama dengan sin ini kan. Nah, ini kan sama. Berarti nanti boleh dibikin A min omega kuadrat Y, itu juga boleh kalau misalnya kalian mau ya. Nah, di sini saya mau bikin hubungan V dengan A plus Y, masih hubungan antara A amplitudo dengan dan Y simpangan. Kalau misal yang A kan langsung ini langsung jadi Y ya. Nah, cuma kalau misal hubungan V dengan A dan Y ini kan nggak bisa langsung, atau amplitudonya ini nggak bisa langsung meskipun dia masih di sini. Ini nanti kita pakai persamaan khusus, yaitu V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat, atau bisa kita tulis V sama dengan omega dalam kurung akar A plus Y dalam kurung A min Y. Nah, ini juga boleh. Nah, jadi bisa dua ya. Ini kalau misal di soalnya nanti pengen dicari kecepatannya, cuma yang diketahui adalah simpangannya. Meskipun kalian bisa nurunin aja, itu juga boleh. Tapi boleh juga kalau misal kalian mau pakai kayak gini juga boleh. Nanti kalau misal kalian hitung lagi balik ke sini, jadinya sama aja. Ini gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih. Nah, tapi nanti kalau misal nih di soal pengen ditanya berapakah simpangan maksimum, ya kan? Atau amplitudonya. Kalau di sini kan simpangan maksimum langsung kan ketemu. Simpangan maksimumnya, oh berarti yang A ini berarti maksimumnya, misal simpangan maksimum, maksudnya simpangan maksimum itu adalah saat posisinya dia itu benar-benar udah di posisi atas. Kalau simpangan maksimum Y max, nah, Y max itu berarti kan kalau simpangan maksimum sudutnya adalah 90 derajat, ya kan? Kalau 90 derajat simpangan maksimumnya berarti nanti sinnya adalah sin 90. Kalau sin 90 berarti nanti tinggal A aja. Y max-nya berarti sama dengan A. Nah, kalau pengen tahu kecepatan maksimum, nah, untuk kecepatan maksimum dan juga percepatan maksimum sama. Yang penting yang di sini itu dibikin satu. Nah, ini dibikin satu. Kalau misal kecepatan maksimum berarti saat keadaan getarannya itu pada titik stabil atau pada saat titik seimbang. Nah, itu baru dia mendapatkan kecepatan maksimum. Berarti untuk kecepatan maksimum max, ini tak tulis langsung di sini ya. Ini untuk V max-nya sama dengan omega kalikan A. Nah, ini masih sama. Atau untuk A max-nya juga sama, min omega kuadrat. Nah, ini untuk dua-duanya. Jadi kalau misal ditanya berapakah percepatan maksimum dari getaran itu, nah mungkin kalian tanya, lah kan getaran harmonis ini nanti tetap sama, mana ada ini nanti tetap sama ya? Itu nggak mungkin kecepatannya sama, karena nanti kan otomatis kalau di sini kan dia mempercepat ya, ini dipercepat, naik ke sana diperlambat, dipercepat, terlambat, terus kayak gitu, berarti otomatis memiliki percepatan. Nah, ini untuk kalau misal ditanya percepatan maksimum, V maksimum, berarti sudut di belakangnya dibikin 1. Berarti ini nanti sini 90, di sini cos 90. Nah, nanti untuk soalnya akan kita bahas setelah ini. Habis ini ada kita contoh dulu tentang simpangan, kecepatan, dan percepatan di video selanjutnya ya. Nah, sedikit tambahan, ini tadi saya tulisnya di sini aja, berarti ini bisa omega kuadrat Y. Nah, ini semua sedikit tambahan ya. Nah, itu udah kita bahas tentang simpangan, kecepatan, dan percepatan pada getaran harmonis. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal. Nah, nanti kita akan lanjut ke part 3-nya, yaitu tentang energi pada getaran harmonis sederhana yang terdiri dari energi potensial dan juga energi kinetik.